Kalau kita bicara para pemuda, Al-Quran menceritakan di dalam Ar-Rum ayat 54 dengan mengatakan bahwa pemuda itu adalah satu fase kekuatan yang terapit di antara dua kelemahan. Masa muda adalah masa kuat setelah masa kelemahan ketika kita masih bayi, anak-anak, belum dewasa, sehingga kemudian kita sampai pada masa kuat yaitu masa pemuda, dan kemudian nanti akan melemah kembali ketika kita mengalami masa tua atau lansia. Jadi ketika kita bicara masa muda, maka di situ kita bicara sebuah momentum yang tidak berlangsung selamanya. Ada batasan waktunya. Maka itu akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita untuk ketika bicara memberdayakan pemuda, maka kita juga bicara di situ ada unsur momentum. Lalu bagaimanakah gambaran profil generasi muda kalau dalam konsep Islam? Di sebelah kiri yang saya tuliskan di slide, di situ tuntunan Islam mengatakan para pemuda generasi itu harus kita siapkan untuk memiliki profil satu hamba Allah di dalam Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dimanapun mereka berada, mereka haruslah menjadi ibadullah. Lalu yang kedua, salah satunya di Al-Baqarah 30 ketika Allah berfirman mau menciptakan Nabi Adam, maka beliau mengatakan Nabi Adam itu memiliki fungsi sebagai khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard di sini adalah bagaimana dia mengelola bumi, memakmurkan bumi dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang ketiga, mereka harus kita lahirkan dalam bentuk generasi yang senantiasa lurus dalam kepribadian dan fitrahnya. Mereka tidak boleh lemah, mereka harus tangguh, kuat, berkualitas seperti di dalam An-Nisa 9 yang kita dilarang meninggalkan generasi lemah di belakang kita. Dan yang kelima ini khas hanya ada dalam generasi Islam, yaitu mereka akan bisa menjadi khairu ummah ukhrijat linnas kalau mereka menjadi pelaku yang melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka menjadi penegak kebenaran dimanapun mereka berada, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dorongan iman. Sehingga dalam sejarahnya kemudian kita melihat para pemuda muslim ini senantiasa melakukan peran menjadi pengubah peradaban, menjadi pemimpin kebangkitan. Kita bisa berkaca dari masa jahiliyah, kemudian Islam turun dengan generasi pertamanya adalah Rasul dan para sahabat beliau. Kita bisa melihat bagaimana mereka mengubah peradaban dunia hari itu. Mereka lah menjadi pemimpin kebangkitan. Mereka yang kemudian juga menjadi pelaksana kemaslahatan masyarakat. Ada yang menjadi khalifah, ada yang menjadi amirul jihad, ada yang menjadi qadhi, dan seterusnya. Mereka kemudian juga menjadi peninggi bangunan peradaban. Bagaimana kekhilafahan daulah Islam yang pertama yang mulanya itu hanya berpusat di Madinah kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya dan melibatkan para pemuda, itu kemudian menjadi ajaran yang meliputi hampir 2/3 dunia dan bertahan sampai lebih dari 13 abad. Ini membutuhkan peran para pemuda menjadi peninggi bangunan peradaban tersebut. Mereka juga senantiasa menjadi penegak kebenaran, pengoreksi kemungkaran, dan mengemban risalah Islam ke seluruh alam.